Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Rinki Agustinsa SPD MPD. Pada topik kali ini akan membahas tentang demonstrasi kontekstual, tepatnya di topik 5. Pemahaman sebagai capaian belajar UBD atau Understanding by Design. Dengan poin H yaitu Hook and Call. Kelompok 2 yang beranggotakan Afria Widasapitri, Aisyah Apriantina, dan Cindy Valeka Claudia. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, model kurikulum Understanding by Design atau UBD menerapkan pedoman where to dalam rencana pembelajarannya. Baik, untuk memperdalam apa itu where to, maka kita akan membahasnya di sini. Where to itu terbagi menjadi per huruf, yaitu W, H, E, R, E, T, dan O. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama W, where, why. Guru memastikan peserta didik memahami tujuan dan target yang mau dicapai. Peserta didik harus paham apa yang sedang dipelajari dan manfaat apa dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya H, hook and hold. Guru menarik perhatian dan antusiasme siswa di awal pembelajaran agar siswa memiliki motivasi dalam belajar. E, explore, enable, and equip, yaitu guru memberi kelengkapan dengan pengalaman, alat, dan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Selanjutnya R, rating, reflect, and revise. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memikir kembali, merefleksikan, memperbaiki pengalaman belajar mereka. Selanjutnya E, evaluate. Di sini, siswa didorong atau peserta didik itu didorong untuk bisa mengevaluasi diri. T, to be tailored. Guru bisa menyesuaikan pembelajaran yang melayani kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang terakhir, O, to be organized. Guru memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran agar pemahaman peserta didik bisa optimal dan pembelajaran dapat lebih efektif. Where to digunakan pada kegiatan rencana pembelajaran. Menunjukkan bahwa salah satu kekhasan pokok dari pembelajaran dengan pendekatan UBD adalah pembelajaran dapat mengacu pada pemahaman pokok dari materi. Dengan demikian, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik sehingga peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Kita masuk ke lembar kerja. H. Pertanyaan 1. Bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Baik, di sini kelompok kami menjelaskan bahwa ada berbagai cara untuk mengunggah pemikiran yang melibatkan semua peserta didik. Yang pertama, itu menyiapkan peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran dan membuat mekanisme pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya, ada menyajikan informasi yang jelas dan logis dan mengaitkan materi baru dengan materi sebelumnya agar peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh. Lalu, membuat suasana diskusi yang menyenangkan dan terbuka dan menanamkan rasa tanggung jawab serta semangat kerjasama. Selanjutnya, nomor 4, yaitu memberikan ruang bagi peserta didik untuk berbicara dan berbagi ide. Yang kelima,
mengaktifkan semua peserta didik dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada solusi dan menyampaikan materi pengetahuan serta keterampilan secara bervariasi. Yang ketujuh, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami, berlatih, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang dipelajari. Terakhir, memberikan dukungan apresiasi atas partisipasi dari peserta didik dan prestasinya. Nah, 8 hal ini dapat dilakukan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksplorasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, serta mengkomunikasikannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, segera menarik, konkret, dan sangat penting. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Menurut kelompok kami di sini membuat 5 situasi yang dapat melibatkan peserta didik itu dapat berpikir kreatif serta konkret, sehingga mereka dapat lebih tertarik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu situasi ketika kegiatan pembelajaran ini berbasis proyek atau praktik, bukan hanya dengan teori saja. Yang kedua yaitu dengan memberikan peserta didik ini sebuah soal HOTS, di mana hal ini dapat membuat peserta didik ini dapat berpikir kritis terhadap soal yang diberikan. Yang ketiga yaitu pembelajaran ini dirancang dengan metode pembelajaran berbasis masalah atau proyek kolaboratif, sehingga peserta didik di sini dapat bereksplorasi dan memunculkan ide-ide kreatif mereka untuk menyelesaikan proyek dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Dan yang keempat itu melibatkan peserta didik dalam sebuah kelompok diskusi untuk memecahkan suatu masalah atau penugasan yang diberikan, agar peserta didik ini diharapkan nantinya aktif dan mampu berkolaborasi dan membangun rasa percaya diri mereka dengan memunculkan ide-ide kreatifnya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dari kelima ini, inti dari bahasannya adalah ini ingin membuat peserta didik ini menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif agar mereka dapat tertarik dalam pembelajaran. Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keinginan terhadap materi. Oke, maksud dari pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana cara seorang guru menumbuhkan minat belajar peserta didiknya. Nah, yang pertama yaitu guru ini harus terlebih dahulu paham materi yang akan mereka ajarkan. Yang kedua yaitu penentuan tujuan pembelajaran yang jelas. Harapannya di sini untuk mengetahui skill dan keterampilan yang akan mereka peroleh. Yang ketiga yaitu mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari peserta didik. Yang keempat, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kelima, memikirkan metode alternatif pembelajaran. Maksudnya di sini ada plan A dan B. Jadi ketika pembelajaran itu misalnya pertama itu berbasis PBL, ternyata berbasis PBL ini kurang dalam menumbuhkan minat belajar. Jadi guru itu harus mempunyai plan B, yaitu dengan misalnya dengan membuat plan B itu isi dari metodenya adalah metode PJBL. Kemudian dalam suatu pertemuan, 1 atau 2 kali pertemuan, guru itu dapat memix metode yang digunakan. Misalnya nih ketika minggu yang lalu menggunakan PBL,
Nah, minggu yang ini bisa saja menggunakan PJBL. Kemudian memberikan contoh yang relevan, kontekstual, dan motivasi. Maksudnya di sini guru itu memberikan latihan soal atau contoh soal atau materi ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya atau di lingkungan sekitar. Yang kedelapan yaitu diskusi kelompok dan pertanyaan terbuka. Nah, di sini maksudnya peserta didik di sini diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan di depan kelas kepada teman-temannya. Kemudian teman-temannya dapat menanggapi apa yang telah disampaikan teman yang presentasi tadi. Kemudian presentasi visual yang menarik. Artinya di sini penggunaan gambar atau media pembelajaran yang menarik sangat berpengaruh. Kemudian yang ke-10 yaitu pemberian tugas dan proyek yang berkaitan dengan materi. Ini sangat penting karena dalam pemberian proyek kita itu harus memperhatikan dulu materi yang sebelumnya. Jangan misalnya ketika materinya ini bangun ruang, kita memberi proyek itu matematika sosial. Nah, itu kan sangat tidak nyambung dengan materi yang kita pelajari. Yang terakhir yaitu menerapkan prinsip belajar yang berkarakter. Selanjutnya pertanyaan keempat, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Peluang yang bisa diterapkan untuk menopang minat pelajar terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit antara lain, yang pertama, membandingkan adanya suatu kebutuhan diri peserta didik sehingga peserta didik belajar tanpa paksaan. Yang kedua, menghubungkan materi yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki peserta didik atau permasalahan kontekstual sehingga peserta didik mudah menerima materi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Yang keempat, menyediakan variasi aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan suasana belajar yang positif dan bebas stres. Yang kelima, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dan dalam konteks perbedaan individual peserta didik. Yang keenam, memberikan umpan balik positif dan menghargai usaha peserta didik. Yang ketujuh, menunjukkan materi yang dipelajari dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau materi yang kontekstual. Yang kedelapan, memberikan tugas dan proyek yang berkaitan dengan minat peserta didik. Pertanyaan kelima, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Adapun hambatan-hambatan yang dapat menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan antara lain. Yang pertama, kurangnya stimulus atau rangsangan dari lingkungan sekitar. Misalnya pada seorang anak yang berbakat namun lingkungannya tidak mendukung, maka penggalian potensi oleh peserta didik dapat terhambat. Yang kedua, pola asuh dan kasih sayang dari orang tua, seperti anak mendapatkan pola asuh otoriter yang mempunyai ciri semua diatur oleh orang tua. Anak tersebut akan menjadi anak yang selalu bergantung pada orang lain. Kurangnya berani untuk bertanya serta tidak mampu dalam mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, kurangnya motivasi dalam pembelajaran sesuatu dan kurangnya dorongan yang bersifat membangun daya pikir dan daya cipta peserta didik. Yang keempat, keterbatasan pandangan dan pemikiran yang konservatif. Yang kelima, kebiasaan dan comfort zone yang kuat.
Yang keenam, kekhawatiran akan salah dan ditolak dan tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang ketujuh, fokus pada hasil akhir dan ketakutan dari kegagalan. Yang kedelapan, lingkungan yang tidak menyenangkan dan negatif. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami dengan 5 pertanyaan tentang poin H, yaitu hook and hold. Kami harap yang menonton dapat memahami apa yang kami jelaskan. Baik, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. See you.